Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga sehat, semangat, dan yang penting semangatnya nggak kayak sinyal wifi kos-kosan. Kuat di awal, hilang di akhir. Kenalin, nama saya Amalia Ramadhani, mahasiswi Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Universitas Islam Ahmad Dahlan Sinjai. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Akad Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Bapak Hairul Sani STMM. Nah, kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang sebenarnya sering banget kita lakukan. Tapi kadang nggak sadar kalau itu ada aturannya dalam Islam, yaitu Akad Bisnis Syariah. Tapi, tenang aja, kita bahasnya nggak kaku, biar kayak lagi nongkrong tapi nongkrongnya sambil nambah pahala, iya kan? Jadi, dalam studi ekonomi Islam, khususnya mata kuliah Akad Bisnis Syariah, Al-Quran menjadi sumber hukum utama yang memberikan pedoman jelas mengenai prinsip-prinsip bermuamalah. Bisnis dalam Islam bukan hanya aktivitas ekonomi, melainkan juga ibadah jika dilakukan sesuai syariat. Oleh karena itu, akad sebagai dasar perjanjian antara dua pihak atau lebih harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa mengandung unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan masyir. Presentasi ini membahas beberapa ayat Al-Quran yang secara langsung berkaitan dengan akad dalam bisnis syariah, dilengkapi dengan bunyi ayat, terjemahan, makna, kandungan, serta relevansinya terhadap pembelajaran akad bisnis syariah. Tapi sebelum itu kita harus tahu, kenapa sih akad penting? Coba deh, ada nggak di sini yang suka jajan di kantin? Ada nggak sih? Masa nggak ada? Misalnya beli gorengan, pas bayar itu udah termasuk akal jual beli loh. Walaupun cuma bilang, Mbak, bakwannya ya satu. terus mbak-mbak kantinnya bilang, Iya, 2.000 ya. nah itu udah termasuk akad mini. Islam tuh detail banget, bahkan hal kecil kayak gitu aja ada aturannya. Kenapa? Supaya transaksi kita jelas, adil, nggak ada yang dirugikan. Jadi, jangan sampai kita kayak beli barang online, fotonya bagus, pas sampai rumah isinya wow, surprise. Nah, akad syariah itu fungsinya mencegah kekecewaan kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bakalan bahas ayat-ayat apa sih yang ada di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan akad bisnis syariah. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faktubuh. Wal yaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibum ayyaktuba kama allamallahu falyaktub. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Makna ayat ini memerintahkan umat Islam untuk mencatat utang piutang atau akad yang memiliki jangka waktu tertentu. Kandungannya yaitu yang pertama pentingnya pencatatan transaksi, yang kedua kewajiban menghadirkan saksi, yang ketiga menjaga keadilan dan menghindari perselisihan, dan yang keempat perlindungan bagi pihak yang lemah. Nah, ini keren banget. Al-Quran tuh literally nyuruh kita nulis kontrak kalau ada transaksi utang piutang. Jadi jangan males ya kalau disuruh tanda tangan kontrak. Itu sunnahnya di Al-Quran udah jelas. Maknanya, supaya nggak ada yang bilang, kemarin kan minjem 100.000, masa disuruh balikinnya 200.000? Nah, pencegahannya adalah akad tertulis. Jadi jelas, fair, dan aman. Hubungannya dengan akad bisnis syariah yaitu dalam
praktik bisnis syariah modern, ayat ini menjadi dasar kewajiban adanya dokumen kontrak tertulis baik pada pembiayaan perbankan syariah, investasi maupun jual beli berskala besar. Kemudian yang kedua, Quran Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Makna dari ayat ini yaitu Allah memerintahkan agar setiap akad atau perjanjian yang telah disepakati harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab. Kandungannya yaitu kewajiban menepati perjanjian. Akad adalah amanah yang tidak boleh dikhianati dan kepatuhan terhadap akad adalah bagian dari kepatuhan kepada Allah. Nah, ini tuh kayak reminder langsung dari Allah. Kalau udah janji ya ditepati. Jadi kalau ada temen yang minjam duit bilang, Ntar balikinnya hari Senin ya. Seninnya malah bilang, Senin depan kok. nah ini contoh nggak menepati akad. Dalam bisnis syariah, ayat ini jadi dasar. Akad itu sakral, bukan sekadar tanda tangan doang. Hubungan dengan akad bisnis syariah yaitu ayat ini menjadi prinsip dasar dalam perbankan syariah dan bisnis syariah. Semua kontrak yang sah harus dipenuhi. Contohnya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Yang ketiga, Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili ila an takuna tijaratan antaradim minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Maknanya, harta tidak boleh diambil dengan cara yang haram atau merugikan pihak lain. Hanya perniagaan yang sah dan didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak yang dibolehkan. Kandungannya, larangan mengambil harta secara zalim atau batil. Keharusan adanya kerelaan dalam akad, dan bisnis harus dijalankan dengan kejujuran dan transparansi. Ini jelas banget, jangan ambil harta orang lain dengan cara batil. Jadi nggak ada tuh istilah jual barang palsu bilangnya ori, atau nawarin investasi bodong, balik modal 700% per minggu. Itu jelas-jelas melanggar syariah. Dalam akad bisnis syariah, prinsip ini disebut ridha. Transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Hubungan dengan akad bisnis syariah, ayat ini melarang praktik bisnis yang mengandung penipuan, gharar, atau monopoli dalam akad bisnis syariah. Kerelaan atau antaridim minkum adalah syarat sah transaksi. Kemudian surah yang keempat yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, Allazina ya'kuluna riba la ya'kumuna illa kama ya'kumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maknanya, Allah menegaskan perbedaan antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Kandungannya, jual beli adalah halal, riba adalah haram dan termasuk dosa besar dan ancaman keras bagi pelaku riba. Bayangin kalau semua transaksi di dunia pakai riba, yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Nah, syariah itu hadir biar adil buat semua. Hubungan dengan akad syariah bisnis. Akad bisnis syariah. Ayat ini menjadi pondasi utama perbankan syariah yang menolak sistem bunga dan penggantinya dengan akad yang adil seperti murabahah, ijarah, atau mudharabah. Kemudian surah yang kelima yaitu Quran Surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi, Fa'iza qudiyatis sholatu fangtasiru fil ardi fabtagu min fadlillahi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun.
Apabila salat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Maknanya, Islam tidak melarang umatnya mencari rezeki melalui usaha, selama tetap menjaga kewajiban beribadah. Kandungannya yaitu Islam mendorong aktivitas ekonomi. Bisnis adalah bagian dari ibadah jika diniatkan dengan benar, dan keseimbangan antara ibadah, ritual, dan aktivitas ekonomi. Intinya, bisnis dalam Islam itu bagian dari ibadah selama akadnya benar, niatnya lurus, dan rezekinya halal. Insya Allah berkah. Hubungan dengan akad bisnis syariah, ayat ini mendukung prinsip bahwa akad bisnis syariah adalah sarana untuk mencari rezeki halal dan sekaligus ibadah, bukan sekedar aktivitas duniawi. Kesimpulannya, ayat-ayat Al-Quran di atas menegaskan bahwa akad bisnis syariah harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, keterbukaan, dan menjauhi unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan batil. Prinsip-prinsip ini kemudian diterjemahkan dalam berbagai instrumen akad modern seperti murabahah, ijarah, mudarabah, dan musyarakah dalam praktik perbankan dan bisnis syariah. Dengan demikian, mata kuliah akad bisnis syariah tidak hanya membahas aspek teknis hukum perjanjian, tetapi juga menanamkan nilai spiritual bahwa bisnis dalam Islam adalah bentuk ibadah yang membawa keberkahan. Nah, teman-teman, dari semua ayat tadi kita bisa ambil pelajaran. Akad bisnis syariah itu nggak ribet tapi jelas. Ada prinsip adil, suka sama suka, jauh dari riba. Dan yang paling penting, akad itu bukan cuma urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Jadi mulai sekarang kalau kita bikin janji, akad atau transaksi apapun, ingat ya, bukan cuma deal-dealan doang, tapi ada nilai ibadahnya juga. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa jadi pengusaha sukses yang bukan cuma kaya di dunia, tapi juga kaya pahala di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.